dalam tambak atau kolam dapat berupa tanaman atau tumbuhan air, invertebrata. Baik, saya Febrana Uliahmi dengan NIM L02121040, peserta dari mata kuliah Dasar-Dasar Aquaculture kelas D. Saya memiliki pertanyaan untuk teman saya Putri Rahastri Adelia, yang dimana pertanyaan pada pekan 15. Yang pertama, berikan contoh mengatasi hama dengan cara manual. Yang kedua, mengapa ikan herbivora mampu mengontrol tumbuhan air. Yang ketiga, mengapa tembaga sulfat dapat menurunkan populasi pada zooplankton. Dan adapun pertanyaan pada pekan 16 yang dimana apa yang dimaksud dengan penyakit internal pada ikan. Yang kedua, kenapa patogen dapat menimbulkan penyakit pada ikan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hewan kultifan. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurul Kamaria, peserta mata kuliah Dasar-Dasar Aquaculture kelas D. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk saudari Nadia Nurbajila. Yang pertama ada pertanyaan untuk kuliah pekan ke-15. Yang pertama itu, apa saja penyaing yang terdapat pada kolam atau tambak. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hama. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengontrol tumbuhan air. Terus pertanyaan saya selanjutnya untuk kuliah pekan 16. Yang pertama, jelaskan definisi dari penyakit. Yang kedua, apa yang terjadi jika wabah penyakit menyebar. Dan yang terakhir, bagaimana awal terjadinya infeksi. Mungkin itu dari saya, ditunggu jawabannya. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Putri Rahastri Adelia, mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya yaitu Suryani mengenai hama dan penyakit pada aquaculture. Adapun pertanyaan saya yang pertama yaitu apakah semua kegiatan pada aquaculture memiliki hama? Yang kedua, keadaan yang seperti apa sehingga menimbulkan hama tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi hama jenis tumbuhan? Yang pertemuan 16-nya, yang pertama, bagaimana cara mengetahui bahwa ikan yang dikonsumsi mengandung hama dan penyakit? Yang kedua, apa yang menyebabkan ikan terkena hama dan penyakit sedangkan beberapa ikan juga termasuk sebagai hama? Yang ketiga, apa itu patogen? Terima kasih, semangat menjawabnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari saya yaitu atas nama Andi Aurani Safatmawati. Yang itu pertanyaannya pada pekan 15 yaitu apa itu hama, kemudian bagaimana hama menyerang, dan ketiga apa saja jenis-jenis hama. Kemudian bergeser ke pertemuan selanjutnya yaitu pekan 16, yaitu yang pertama bagaimana patogen masuk ke inang, kedua bagaimana pengaruh lingkungan dalam penyebaran penyakit, dan ketiga mengapa jenis-jenis penyakit bisa bertambah setiap tahunnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Ayu Dewi Puspita dari kelas Dasar-Dasar Aquaculture D. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada Muhammad Fikri Fauzan yang pada pekan 15 yaitu apa saja hama pada tumbuhan air. Yang kedua, kerugian apa yang ditimbulkan hama pada tumbuhan. Yang ketiga, apa saja invertebrata sebagai penyaing. Kemudian pada pekan 16, mengapa lingkungan berperan penting dari timbulnya penyakit. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab penyakit dalam lingkungan perairan. Dan yang terakhir, bagaimana proses timbulnya penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dari kelas Dasar-Dasar Aquaculture kelas D. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya yaitu Aprilia Trirahayu. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis hama penyakit yang umum menyerang ikan? Yang kedua, apa peran vaksin dalam pengendalian hama penyakit pada ikan? Yang ketiga, apakah ada metode alami yang efektif untuk mengendalikan hama penyakit pada ikan? Pertanyaan pekan 16 yang pertama itu bagaimana predator ikan memburu mangsanya? Apa strategi mereka? Yang kedua, apa perbedaan hama dan penyakit pada ikan? Yang ketiga, hama apa saja yang menjadi kendala dalam budidaya ikan? Sekian, terima kasih Unhas TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita dan di sini saya akan membacakan pertanyaan untuk teman saya Alfian Bahtiar. Jadi untuk pertanyaan pekan 15 itu bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit dalam penyimpanan. Yang kedua yaitu bagaimana pengendalian hama yang tidak merusak lingkungan dan berikan contohnya. Dan yang ketiga itu apa perbedaan serangan hama dan penyakit. Jadi untuk pekan ke-16 itu yang pertama apakah memberantas hama dengan pestisida merupakan penyebab pencemaran lingkungan. Yang nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan dan kapan suatu bahan pencemar dikatakan dapat mencemari lingkungan. Dan yang terakhir itu bagaimana cara mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan secara tradisional maupun secara kimiawi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih dan jangan lupa nonton Unhas TV. Perkenalkan, nama saya Kanaya Desmayanti Kamarullah. Saya akan membacakan pertanyaan saya untuk Muhammad Ardiansyah. Pertanyaan dari pekan 15 yaitu yang pertama, bagaimana cara pengendalian hama di tambak? Yang kedua, apa yang menyebabkan timbulnya hama di tambak? Yang ketiga, sebutkan 3 jenis serangga di Florida yang dimasukkan untuk mengontrol populasi encing gondok. Pekan 16, pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan penyakit internal dan eksternal? Yang kedua, bagaimana cara patogen masuk ke inang? Dan yang pertanyaan ketiga, mengapa budidaya rentan penyakit? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Munira dari kelas Dasar-Dasar Aquaculture kelas D. Jadi di video ini saya akan membacakan pertanyaan untuk Artika Aulia. Jadi pertanyaan mengenai hama aquaculture. Yang pertama, apakah dengan penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama dapat mempengaruhi ketika manusia mengkonsumsi? Yang kedua, kenapa hewan invertebrata dikatakan sebagai penyaing? Dan yang ketiga, apa saja kendala-kendala jika membasmi hama dengan menggunakan bahan kimia? Lalu pertanyaan mengenai jenis penyakit. Yang pertama, jelaskan contoh penyakit non-infeksi. Yang kedua, apa saja dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat penyakit yang menyerang hewan budidaya? Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah hewan karir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Artika Aulia. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya yaitu Ahmad Tang. Pertanyaan yang pertama pada pekan 15 yaitu hama, itu apa yang dimaksud dengan hama tambak. Dan yang kedua yaitu kenapa filamen alga membentuk seperti tikar pada permukaan kolam. Dan yang ketiga yaitu cara mencegah kerugian yang ditimbulkan pada hama tumbuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pekan ke-16 yaitu jenis penyakit. Yang pertama, apa saja jenis penyakit yang dapat ditularkan ikan kepada manusia. Dan yang kedua yaitu apa tanda dan gejala umum penyakit ikan yang harus diwaspadai. Dan yang terakhir, apakah ada risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi ikan yang terinfeksi penyakit atau parasit? Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunit Sejafar dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan yang saya beri kepada saudara Syafika Munira Ardi. Jadi pada minggu ke-15 pertanyaannya itu yang pertama, apabila alga blooming terjadi di dalam tambak, bagaimana cara mengatasinya? Terus yang kedua, berapa ukuran mesh waring yang digunakan agar dapat menyaring hama agar tidak masuk ke dalam tambak? Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghalau hama burung? Kemudian pertanyaan pada minggu ke-16, salah satu penyebab timbulnya penyakit adalah lingkungan. Nah, pada kondisi hujan, bagaimana cara menjaga agar suhu dan salinitasnya tetap optimal? Terus yang kedua, sebutkan satu jenis penyakit beserta penyebab timbulnya penyakit tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengetahui indukan yang terbebas dari penyakit? Sekian, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal Samsi dengan NIM L041221030. Saya akan memberikan pertanyaan untuk Saudara Gilang Indrak Persana. Pertanyaan untuk pekan ke-15 yaitu yang pertama, apa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kehadiran hama dalam aquaculture? Yang kedua, apakah ada risiko penggunaan pestisida atau bahan kimia di dalam pengendalian hama aquaculture? Yang ketiga, apakah ada inovasi terbaru atau teknologi yang digunakan dalam mengendalikan hama aquaculture? Selanjutnya, pertanyaan untuk pekan ke-16. Yang pertama itu, bagaimana cara mengatasi ikan yang terkena penyakit jamur? Yang kedua, apakah cara agar supaya ikan terhindar dari hama? Yang ketiga, bagaimana cara penyebaran penyakit ikan terhadap manusia? Sekian dari saya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andranisa Fatmawati. Saya merupakan peserta dari mata kuliah Dasar-Dasar Aquaculture D.
Baik, sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari saya yaitu Intan Syarani, yaitu pada pertemuan ke-15, jelaskan apa itu patogen potensial. Yang kedua, apa penyakit? Dalam penyakit ini terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Jelaskan keduanya. Yang ketiga, sebutkan 3 jalur utama potensi transmisi patogen zoonosis. Terus yang selanjutnya pertemuan ke-16. Jelaskan mengapa hama sangat merugikan bagi petambak. Yang kedua, jelaskan dampak apa saja yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit pada ikan. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri tingkah laku ikan yang terserang oleh penyakit. Mungkin demikian. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurlisda. Di sini saya akan membacakan pertanyaan saya untuk teman saya yang bernama Ratnasari pada pekan 15. Yang pertama yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan hama secara efektif. Kemudian apa yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran hama. Yang terakhir, mengapa hama dianggap sebagai masalah dalam pertanian dan kehidupan sehari-hari. Pada pekan 16 yaitu yang pertama, apa saja jenis penyakit ikan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang kedua, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran penyakit ikan dari aquaculture ke masyarakat. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika masyarakat terpapar penyakit yang berasal dari ikan. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya dari kelas D dari mata kuliah aquaculture. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ainur Nun, di mana pertanyaan pertama pekan 15 yaitu kenapa ikan gabus disebut hama sedangkan dia memiliki nilai ekonomis dan apabila dibudidayakan. Kedua, bagaimana mengkonversi tumbuhan teratai menjadi nilai tambah ekonomi sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Poin ketiga itu apakah betul alga tikar sering digunakan untuk umpan ikan, dan apabila bisa sebutkan jenis ikan apa yang makan alga tikar tersebut. Di mana pertemuan ke-16 itu poin pertama, kenapa jenis spesies penyakit pada ikan selalu bertambah? Coba jelaskan. Poin kedua, bagaimana sih mencegah penyakit dari patogen dan non patogen? Poin ketiga, bagaimana cara memutuskan penyakit rantai vektor atau inang terhadap manusia yang berasal dari ikan tersebut? Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aminarti dari kelas dasar Aquaculture D. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan kepada saudari Putri Sakina Resman dan juga Surati Masita. Nah, untuk pekan 15, sebut dan jelaskan tanaman hama dan dalam kolam air dan apa saja kerugiannya. Kemudian bagaimana mengatasi blooming alga pada kolam air, dan yang ketiga, efek memakai pestisida yang berlebihan pada suatu tambak. Nah, kemudian di pekan 16 yaitu yang pertama, bagaimana proses penyebaran penyakit secara horizontal. Yang kedua, apa dampak pada manusia mengkonsumsi hasil tambak yang terkena penyakit. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui ikan yang terinfeksi penyakit atau parasit. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Firton Situngkir. Saya dari mata kuliah dasar aquaculture Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya Muhammad Anugrah dari pekan 15 dan 16. Di pekan 15 yang pertama, mengapa udang termasuk hama? Yang kedua, kerugian apa yang didapat pada hama tumbuhan? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi hama tumbuhan? Selanjutnya pekan 16, kenapa pada penyakit udang ada penyakit yang tidak diketahui sebabnya? Yang kedua, berapa persen ikan di Indonesia yang budidaya menimbulkan penyakit? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud stresor? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Syarani Rusli. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Dwi Natasha. Adapun pertanyaan pekan ke-15 yang pertama itu, tuliskan macam-macam hama dan kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, jelaskan 3 jenis serangga yang berpotensi untuk mengontrol populasi eceng gondok.
Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis ikan pemangsa dan penyaing. Adapun pertanyaan pekan ke-16 yang pertama itu sebutkan contoh penyakit internal dan penyakit eksternal. Yang kedua, jelaskan istilah penyakit infeksi pada ikan, dan yang ketiga itu sebutkan jenis patogen zoonosis. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rini Aminarti. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan untuk Saudara Afdal Syamsi. Pertanyaan minggu 15 yang pertama itu, apa saja faktor yang dapat menyebabkan serangan hama pada ikan? Yang kedua, bagaimana cara mengontrol tumbuhan air secara mekanik? Yang ketiga, apa saja kerugian yang ditimbulkan oleh hama tumbuhan? Pertanyaan minggu ke-16 yang pertama, apa ciri-ciri ikan yang terserang penyakit dan bagaimana tingkah lakunya di perairan? Yang kedua, bagaimana cara mengobati atau menanggulangi ikan yang sakit? Yang ketiga, tuliskan 5 jenis bakteri patogen. Sekian, terima kasih. Guys, perkenalkan, nama saya Prilati Rahayu dari peserta mata kuliah dasar-dasar aquacultur D. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya Fianalisa Palungan. Untuk pertanyaan pekan ke-15, yang pertama, apa peran predator alami dalam mengendalikan populasi hama di ekosistem? Yang kedua, bagaimana hubungan predator mangsa dapat mempengaruhi dinamika populasi hama dan predator? Yang ketiga, apa dampak penggunaan pestisida terhadap populasi predator alami? Nah, pertanyaan ke-16. Yang pertama, apa hama ikan yang paling umum dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Yang kedua, apa dampak penyakit ikan yang menular pada industri perikanan dan kesehatan manusia? Dan yang ketiga, apa peran kualitas air dalam mencegah penyebaran penyakit ikan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suratni Masita dengan NIM 03121034 dari mata kuliah dasar-dasar aquacultur kelas D. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan mengenai pekan ke-15 dan ke-16 untuk Ince Ayu Dewi Puspita. Yang pertama itu ada ke pekan 15. Yang pertama, nah, dari beberapa jenis hama yang disebutkan di PPT tadi, menurut Anda jenis apa yang paling merugikan dan apa alasannya? Dan yang kedua, apa saja risiko penggunaan bahan kimia di kolam atau tambak dan bagaimana kira-kira alternatif lain yang dapat digunakan? Yang ketiga, bagaimana metode penanganan yang efektif terhadap hama tumbuhan air? Yang ada pun pekan ke-16 yang pertama itu, apa saja tanda atau gejala adanya infeksi parasit pada ikan? Yang kedua, apa saja penyakit pada ikan yang dapat menular kepada manusia dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya? Dan yang terakhir, bagaimana proses jalur transmisi zoonosis antara manusia person to person? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Diamanditaka. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya yaitu Rizky Hidayat. Di mana pada pertanyaan pertama yaitu pengendalian hama pada tambak biasanya dilakukan secara fisik. Selain itu, apakah ada cara lain untuk mengendalikan hama? Yang kedua yaitu herbisida adalah cara yang dilakukan untuk pengendalian hama, namun dilarang digunakan karena dinilai dapat merusak ekosistem. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ada pengendalian hama yang ramah lingkungan? Dan yang ketiga yaitu apa yang menjadi penyebab utama timbulnya hama dalam budidaya? Pada pekan ke-16 yaitu mengapa penyakit pada ikan umumnya dikatakan penyakit dari eksternal. Nah, yang kedua yaitu proses timbulnya penyakit disebabkan 3 komponen, salah satunya yaitu multifatogen. Nah, sebutkan salah satu contoh dari multifatogen. Yang ketiga yaitu apakah ada penyakit ikan tertentu yang dapat menular langsung ke manusia. Semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Natasha Lumi dengan NIM L0512211036. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya yaitu Nur Alim. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa itu hama invasif dan mengapa mereka dianggap berbahaya bagi ekosistem. Yang kedua yaitu apa peran penting insektisida nabati dalam pengendalian hama. Yang ketiga yaitu apa peran predator alami dalam mengendalikan populasi hama di ekosistem. Nah, pertanyaan pekan 16 yaitu apa peran kebijakan dan regulasi pemerintah dalam pengendalian penyakit dan hama ikan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu apa dampak penyakit ikan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu bagaimana penyebaran penyakit ikan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Viana Lisa Palungan, peserta mata kuliah Dasar-Dasar Aquaculture D. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Nurlisda. Materi 15, yang pertama, apa hama ikan yang paling umum? Kedua, dapatkah Anda sebutkan contoh alga yang mengganggu saat panen? Yang ketiga, apa dampak penggunaan pestisida terhadap populasi predator alami? Materi 16, pertanyaan pertama, dapatkah Anda menyebutkan contoh penyakit viral dari penyakit eksternal bagian patogen? Yang kedua, bagaimana cara patogen masuk ke inang? Yang ketiga, dapatkah Anda menyebutkan dan menjelaskan status zoonosis? Terima kasih. Bismillah, halo semuanya, perkenalkan saya Ratna Sari Ramli, salah satu peserta mata kuliah Dasar-Dasar Aquaculture. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada rekan saya Muhammad Syafaat mengenai materi pekan ke-15 dan ke-16. Nah, adapun pertanyaan dari pekan ke-15 yang pertama itu, bagaimana cara penanganan hama penyaing agar tidak sampai menghilangkan keberadaan tumbuhan utama? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan suhu air dan perubahan iklim dapat memengaruhi penyebaran hama aquaculture? Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana inovasi teknologi dapat membantu dalam mengendalikan dan mengurangi dampak hama aquaculture secara efektif? Nah, selanjutnya pertanyaan pekan ke-16 yang pertama itu, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit internal pada ikan? Nah, pertanyaan kedua, hal apa saja yang bisa menyebabkan stres pada ikan? Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana penanganan pada ikan yang telah terjangkit penyakit untuk mencegah kematian pada ikan tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Wardani. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk teman saya Alif Torik Agung Mulyono tentang materi 15 dan 16. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mengidentifikasi adanya serangan hama pada kolam aquaculture? Yang kedua, apa metode pengendalian yang efektif untuk mengatasi serangan hama dalam aquaculture? Yang ketiga, apakah ada strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan hama dalam aquaculture? Apa saja jenis penyakit ikan yang paling berbahaya dan berpotensi menyebar ke manusia dan bagaimana cara penularannya? Yang keempat yaitu apakah ada penyakit ikan yang sulit dideteksi dan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat? Bagaimana dampak ekonomi dari penyakit dan hama ikan terhadap industri perikanan dan kesejahteraan masyarakat? Terima kasih. Hey guys, welcome back to Unas TV. Perkenalkan, nama saya Yusubin Pison dari kelas Dasar-Dasar Aquaculture D. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Kakanda Alfian Baktiar. Jadi pada materi pertama itu terkait hama aquaculture. Pertanyaan pertama, mengapa tumbuhan di kolam atau tambak dikatakan sebagai hama, padahal tumbuhan tersebut bisa dijadikan pakan? Pertanyaan kedua, apakah ada vertebrata yang termasuk dalam hama, penyaing atau pengganggu? Pertanyaan ketiga, apakah ada hama yang dapat menyebabkan penyakit pada kultivarnya? Masuk pada materi kedua, yaitu pertanyaan pertama, apakah penyakit internal sudah tidak bisa diatasi? Pertanyaan kedua, berhubungan dengan penyakit, adakah penyakit dari ikan yang menjadi wabah atau penyakit? Pertanyaan ketiga, kultivar apa yang paling rentan adakah kultivar yang paling rentan terhadap penyakit bila dibudidayakan? Itu tadi pertanyaan saya kepada Kakanda Baktiar. Pertanyaannya saya tunggu untuk dijawab. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama saya Alfian Baktiar dari kelas Dasar-Dasar Aquaculture D. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya Talita Jafir. Pertanyaan pekan 15 yaitu apa jenis hama yang paling umum dan merugikan dalam industri aquaculture? Kedua, apa akibat ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh serangan hama aquaculture yang parah? Yang ketiga, apa faktor-faktor yang berkontribusi pada penyebaran hama? Pertanyaan pekan 16. Pertama, apa jenis-jenis penyakit yang dapat ditularkan oleh ikan pada manusia dan apa efek kesehatan yang mungkin timbul? Yang kedua, bagaimana penyebaran penyakit dari ikan ke manusia dapat dicegah untuk melindungi kesehatan masyarakat? Yang ketiga, apa efek kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh paparan jangka panjang terhadap hama ikan seperti bakteri atau parasit pada manusia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim dari kelas Dasar-Dasar Aquaculture kelas D. Saya akan memberikan pertanyaan pada teman saya yaitu Apriliani
Pertanyaan pekan 15 yang pertama yaitu bagaimana penyebaran hama aquaculture dapat mempengaruhi ekosistem perairan secara keseluruhan. Kedua, apa saja dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh serangga hama aquaculture baik dalam skala kecil maupun besar. Yang ketiga, apa strategi terbaik yang dapat diadopsi untuk mencegah hama aquaculture dan mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida. Nah, pertanyaan pekan ke-16 yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis penyakit yang paling umum terjadi pada industri aquaculture. Yang kedua, apa perbedaan penyakit dan hama yang menyerang ikan air tawar dan ikan air laut. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan aquaculture dapat mengurangi risiko penyakit dan hama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafaat dari kelas dasar Aquaculture D dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Andi Arima Yusrianti. Pertanyaan pekan ke-15, apa definisi hama dalam konteks perikanan dan bagaimana mereka dapat merusak tanaman? Kedua, apa saja metode pengendalian hama yang umum digunakan? Ketiga, apa contoh umum predator yang digunakan dalam pengendalian biologis hama? Pertanyaan pekan ke-15, apa jenis-jenis penyakit ikan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat? Pertanyaan kedua, apa peran kualitas air dalam mencegah penyebaran penyakit ikan dan melindungi kesehatan masyarakat? Pertanyaan ketiga, apa hama ikan yang paling umum dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Nadia Nurbajila. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada teman saya yaitu Firton Situngkir. Di pekan 15, hal apa saja yang perlu dilakukan agar dapat meminimalisir hama pada aquaculture? Yang kedua, apakah pemberantasan hama di tambak dengan cara kimiawi tidak berdampak pada proses aquaculture? Dan yang ketiga, selain merugikan ekonomi, apakah ada hal lain yang merugikan aquaculture dari adanya hama? Pada pekan 16 yang pertama, apakah ikan yang terkena penyakit dapat tertular ke manusia? Yang kedua, hal apa yang perlu dilakukan agar ikan tidak terkena penyakit? Dan apa tindakan yang perlu dilakukan jika ikan terkena penyakit? Sekian. Halo, perkenalkan saya Andi Arima. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya, Jen Ria Rambalangi. Jadi pertanyaan pada pekan 15 yang pertama ialah apa penyebab munculnya hama di tambak? Yang kedua, apakah cara membasmi hama ikan hanya bisa dilakukan dengan cara pengeringan kolam atau tambak? Apakah ada cara yang lain? Yang ketiga, apabila tambak terserang salah satu jenis hama, apakah hama lain juga dapat muncul? Adapun pertanyaan untuk pekan 16 yang pertama, virus apa saja yang dapat menyerang ikan? Yang kedua, apa yang menyebabkan stres pada ikan? Yang ketiga, bagaimana proses penyebaran penyakit secara vertikal pada ikan? Terima kasih. Saya Jenera Ramalangi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya, Kanaya Desmaniti Kamarula. Pertanyaan pekan ke-15 yaitu, apakah ada bahan kimia lain selain herbisida untuk menurunkan populasi zooplankton? Yang kedua, apa itu mikrofita? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis alat yang digunakan untuk membasmi hama? Pekan ke-16, yang pertama, bagaimana gejala pada ikan jika terinfeksi bakteri Streptococcus? Yang kedua, apa saja gejala dari Aeromonas spp? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika terdeteksi adanya penyakit atau hama pada ikan yang berdampak negatif pada kesehatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya bernama Andi Amandita. Pertanyaannya yaitu untuk materi pada pekan ke-15. Yang pertama yaitu mengapa hama dapat merusak aktivitas dan ekosistem aquaculture, padahal dapat menjadi tumbuhan yang dijadikan pakan. Kemudian yang kedua, selain merusak, apakah ada hama yang dapat menguntungkan bagi proses budidaya aquaculture? Kemudian yang ketiga, mengapa serangga berpotensi untuk mengontrol populasi eceng gondok? Kemudian untuk materi ke pertemuan 16, pertanyaan yang pertama yaitu ikan terbagi menjadi dua sumber penyakit. Yang pertama yaitu dari
eksternal dan kedua yaitu internal. Mengapa penyakit pada ikan umumnya hanyalah eksternal? Kemudian yang kedua, apa yang membedakan penyebaran penyakit melalui penyebaran vertikal dan horizontal? Kemudian yang ketiga, apa pengaruh wadah terbatas atau sempit yang mengakibatkan rentan penyakit pada hewan budidaya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Torik Agung Mulyono dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, kelas dasar-dasar Aquakultur D. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Yosua Ben Pison. Untuk pertanyaan materi 15, yang pertama sebutkan 3 jenis tanaman air yang menjadi hama pada tumbuhan air. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis hewan invertebrata yang menjadi hama. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang hama. Kemudian untuk pertanyaan materi ke-16, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penyakit pada aquakultur? Yang kedua, kultivar apa yang paling rentan pada penyakit bila dibudidayakan? Yang ketiga, apakah penyakit internal pada ikan itu dapat dicegah? Demikian. Terima kasih. Swastiastu, salam, nama budaya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tan dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya dari kelas dasar-dasar aquakultur kelas D. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya, yaitu Rini Aminarti. Yang pertama itu, bagaimana cara Anda mengatasi hama pada kultifan? Dan yang kedua itu, jelaskan dan sebutkan jenis-jenis hama pada aquakultur. Yang ketiga, jelaskan pemangsa atau predator dapat dikatakan sebagai hama. Dari pekan ke-16 itu, jelaskan apa dampak penyakit dan hama pada ikan terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua itu, bagaimana konsep penyebaran penyakit dan hama terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu, menurut Anda faktor apa saja yang dapat merugikan terhadap penyakit dan kenaikan hama ikan terhadap kesehatan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah Resman dari kelas dasar-dasar Aquakultur D, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Aminarti. Pertanyaan pekan 15 yaitu, yang pertama, bagaimana proses dari blooming alga dan bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa keuntungan mengatasi hama dengan bahan tradisional? Yang ketiga, sebutkan contoh hama yang biasanya terdapat pada tambak ikan dan bagaimana cara mengatasinya. Pada pekan 16, yang pertama, bagaimana cara mengontrol kualitas air supaya ikan tidak terserang penyakit. Yang kedua, apa dampak bagi kesehatan manusia ketika mengonsumsi ikan yang telah terkena penyakit. Yang ketiga, bagaimana cara patogen masuk ke ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah Resman dari kelas dasar-dasar Aquakultur D, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Aminarti. Pertanyaan pekan 15 yaitu, yang pertama, bagaimana proses dari blooming alga dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, apa keuntungan mengatasi hama dengan bahan tradisional. Yang ketiga, sebutkan contoh hama yang biasanya terdapat pada tambak ikan dan bagaimana cara mengatasinya. Pada pekan 16, yang pertama, bagaimana cara mengontrol kualitas air supaya ikan tidak terserang penyakit. Yang kedua, apa dampak bagi kesehatan manusia ketika mengonsumsi ikan yang telah terkena penyakit. Yang ketiga, bagaimana cara patogen masuk ke ikan. Terima kasih.